Kembali lagi di Boss One Piece, tempatnya berbagi cerita, berita, teori dan informasi seputar dunia One Piece. Dengan Mimin Yogi di sini. Nah, di video ini kita akan secara lengkap membahas manga One Piece chapter 986. Sensei kita, Eiichiro Oda, memberi judul di chapter 986 dengan dua kata, yaitu nama saya atau namaku. Seperti yang udah Mimin sampaikan di spoiler video sebelumnya ya, di sini Oda Sensei memakai kata seisha untuk dalam penggunaan arti kata saya. Anyway, Mimin udah riset arti kata saya dalam bahasa Jepang memang banyak sih. Yang paling umum udah pasti watashi. Contoh, watashi wa yogi desu. Nah, kayak gitu. Atau arti saya yang paling kasar yaitu ore. Sebenarnya antara kasar dan gaul sih, soalnya padanan kata ore lebih tepat artinya gue. Dan ore ini tentu sering kita dengar kan setiap kali moncong baka senco kita memperkenalkan diri. Ore wa Ruffy. Kayak gini nih. Ore Zorojuro. Ronin da. Ora, monkey D. Nah, balik lagi ke kata seisha. Biasanya kata seisha ini lazim digunakan oleh para samurai dan ninja. Dalam arti jika seseorang memperkenalkan diri dengan memakai kata seisha, bisa dikatakan orang itu sedang menunjukkan secara verbal bahwa dia adalah seorang pejuang, baik itu samurai maupun ninja. Dan karena di chapter kali ini berjudul seisha, maka dapat dipastikan orang yang sedang memperkenalkan diri di sini adalah seorang ninja atau samurai. Nah, untuk cover story di chapter 986 ini, Oda masih melanjutkan kisah keluarga Beji ya. Kalau di chapter 985, Chiffon dan Lola kan sampai terkejut-kejut tuh melihat Pound tiba-tiba nongol, terus ngaku bahwa dia adalah ayah mereka. Dan di chapter 986 ini, nestapa datang menimpa Pound, karena sang ayah dan menantu terpaksa harus buru-buru ninggalin daratan karena angkatan laut sedang mengejar mereka. Ya, jadi deh Pound ditinggal dulu untuk sementara. Mimin yakinnya sih Pound bakal ditinggal dulu untuk sementara menanti waktu yang kondusif untuk balik lagi ke Dressrosa. Ya kali Oda membuat alur cerita ayah dan anak tapi ayahnya malah ditinggalin. Enggak lah, enggak level lah kayak gitu. Pasti ntar ada epic moment di mana akhirnya mereka akan bersama-sama sebagai keluarga seutuhnya. Oke, masuk ke alur cerita sesungguhnya di manga One Piece chapter 986 dibuka dengan pemandangan pintu belakang Onigashima memperlihatkan pasukan timur yang dipimpin oleh Kinemon dan pasukan selatan yang dipimpin oleh Denjiro akhirnya sampai di tempat tujuan rencana mereka. Kedua pimpinan infanteri ini pun berjumpa dan berbarengan menaiki tangga meninggalkan untuk sementara pasukan mereka. Dan ibarat kakak bernomor layaknya di serial Kerasakti nih, Kinemon sebagai kakak pertama serta Denjiro sebagai kakak kedua dari perguruan bandit berandalan pun berjalan meniti anak tangga disambut rekan-rekan mereka bukan dalam suasana bahagia, melainkan dalam derai air mata. Fix di sini Kanjuro telah menemani Orochi di alam baka, namun karena mengingat kembali momen-momen bareng Kanjuro yang telah mereka lalui sejak lama, jadi deh bring back memories namanya. Kiku dan Raizo terlihat menangis dengan dahsyatnya, namun di sini Kinemon sedikit meneguhkan kembali pendirian mereka dengan berkata, "Sudah, jangan larut dalam sedih dan derita." Sejenak, kakak pertama dan kakak kedua lalu terkejut melihat sosok yang ada di depan mata mereka, sang alumni yang telah berpulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Dengan mantap, kedua tangan mereka pun berjabat dengan style homie handshake disusul dengan sebuah pertanyaan dari kakak pertama yang berkata, "Sudah siapkah untuk mati Izo?" Yang dijawab mantap oleh Izo, "Aku malah sudah bosan hidup, gila bener." Lalu kemudian masuklah mereka bersembilan, para sarung pedang merah yang asli, the real Akazaya ke dalam istana. Sementara di dalam istana, tepatnya di panggung pesta Golden Kagura, Kaido masih ditunjukkan memberi pilihan hidup kepada seluruh mantan prajurit Orochi. Pilihannya antara hidup dan bergabung dengan aliansi atau mati konyol menyusul Orochi. Gak ujuk-ujuk maksa gabung atau langsung eksekusi mati, sadar akan potensi kekuatan 10.000 mantan prajurit Orochi yang sangat dia butuhkan untuk menaklukkan dunia nanti,
Kaido sedikit berpolitik nih di sini dengan berkata bahwa dia sangat paham betapa pentingnya arti sebuah kesetiaan bagi para samurai. Namun kata doi, bagi siapapun yang berani menentang sumpah setia itu, maka mereka akan mendapat rasa hormat dari seorang Hyakuju no Kaido. Bacot. Lantas, entah karena terharu biru mendengar rayuan maut itu, atau mungkin malah karena takut mati, kedua mantan pimpinan prajurit Orochi pun bersimpuh menyatakan kesetiaan pada tuan baru mereka. Yang pertama adalah Hotei, yang merupakan jenderal dari 5.000 prajurit Mimawari Gumi Samurai Orochi, dilanjut dengan si kepala combat Fukurokuju yang merupakan kapten dari 5.000 pasukan ninja Orochi. Terlihat beberapa mantan prajurit samurai dan ninja sangat senang dan bersyukur atas nyawa mereka yang telah aman. Namun Hyogoro yang nyempil di antara kerumunan pun nampak sedikit kesal dan menghina aksi pengkhianatan para samurai dan ninja Orochi itu. Dan di sini Big Mom terlihat lumayan senang atas penambahan armada aliansi mereka. Namun entah kenapa dua darah yang di chapter sebelumnya tertungging-tungging akibat Big Mom ini pun disuruh Big Mom untuk ditangkap oleh para homisnya. Meskipun sudah ditangkap oleh para homies Big Mom, Nami nampak masih sangat berpengharapan berkata bahwa selama Shinobu masih belum ditangkap, Nami percaya Shinobu pasti bisa membebaskan Momo. Panel pun memperlihatkan Shinobu melarikan diri dari kerumunan massa sambil ia mengingat kembali perkataan Oden yang sejak dahulu sudah tahu bahwa tidak ada gunanya membunuh Orochi dan 20 tahun yang lalu hewan yang harusnya disembelih adalah Kaido. Dan Kaido yang berada di panggung istana bersama 3 all-star-nya mengolok-olok bocah tak berdaya yang tersilang sambil berkata bahwa Wano sudah tak punya shogun lagi dan para penduduk ibu kota bunga yang bodoh sedang berpesta tanpa sadar ini adalah malam terakhir mereka sebelum nantinya Onigashima akan menjadi ibu kota dan seluruh penduduknya akan menjadi budak Romusa. Ada satu hal yang membuat Mimin tertegun kala Kaido berkata ia tidak percaya bocah cengeng seperti Momo adalah putra dari Kozuki Oden. Di satu sisi, Mimin setuju bahwa kendati Oden dan Momo adalah ayah anak, namun rasanya wajar Kaido meragukan eksistensi Momo sebagai putra dari seorang Kozuki Oden yang dijuluki anak iblis. Dari perkataan Kaido itu, Mimin percaya Kaido menyelipkan sebuah kekaguman mendalam pada sosok yang hampir membunuhnya itu. Berbeda dengan kenyataan yang dilihatnya saat ini pada Momo yang membuatnya wajar menanyakan kembali siapa nama Momo meskipun di chapter 973 sebelumnya Momo telah mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah anak Oden. Nampak Kaido sepertinya memang tak mau percaya ya dengan kenyataan itu. Makanya ia kemudian berkata lagi jika Momo tidak mengakui Oden sebagai ayahnya, maka ia akan membatalkan eksekusi ini. Pinter banget politik si Kaido ya. Sebelumnya dia udah berhasil membujuk rayu para mantan samurai dan ninja dengan kata-kata politisnya. Dan kali ini ia mau mengiming-imingi Momo untuk tidak mengakui ayahnya agar nyawanya diselamatkan. Mimin curiga nih kalau kita telah secara detail jangan-jangan ini cuma akal bulu si Kaido doang demi memancing Momo meneriakkan ucapan yang berkata bahwa Oden bukanlah ayahnya, sehingga mungkin nantinya semangat para samurai aliansi yang sedang berbaur dengan pasukan Kaido akan hilang dan rencana untuk menumbangkan Kaido akan kacau balau. Mengingat sebelumnya Kaido sudah tahu bahwa pasukan aliansi Luffy telah berada di Onigashima. Dapat poinnya kan bosku? Oke, kita lanjut. Lalu dengan nada mengancam, Kaido lalu menghempaskan ke lantai gadanya dan berkata, "Jawab aku bocah, siapa namamu?" Para krocok-krocok Kaido pun diperlihatkan mengolok-ngolok Momo dari bawah panggung dan sangat tidak ada akhlak. Mereka menyuruh Momo untuk berbohong agar bisa selamat dan menyarankan Momo untuk memilih nama yang keren sebagai penggantinya. Momo lalu diperlihatkan hendak mengungkapkan namanya, namun kemudian panel memperlihatkan Yamato dan Luffy tengah berjibaku sembari berbincang membicarakan Momo. Luffy pun mengiyakan kenyataan bahwa bocah otak pornonan sange yang tersilang di sana adalah Momo dan meyakinkan Yamato bahwa sarung pedang merah masih hidup.
Sambil berlari, Luffy pun mencoba melepaskan borgol bom automaut Yamato sesuai janji sebelumnya. Namun meskipun begitu, Yamato terlihat di sini sangat pede ya, meyakini bahwa borgol bom itu tak akan meledak. Padahal nggak tahu dia ya. Dengan fokus, Luffy pun memulai usahanya dan bus, lepaslah sudah barang tuh. Buru-buru kemudian dilemparnya dan terkejutlah Yamato melihat borgol yang telah menderanya selama 20 tahun itu. Dan ini adalah sebuah pembuktian dari kapten kita bahwa tingkatan Bushido-nya saat ini sudah di level tertinggi. Maka chance untuk meremukkan jantung Kaido pun semakin terbuka di depan mata. Bravo kapten! Ulti dan Hushu yang berada di tempat terpisah diperlihatkan tengah menerima laporan yang mengatakan bahwa Luffy dan Yamato sedang menuju ke arah panggung pesta, dan oleh karena itu mereka juga menuju ke sana. Namun tidak kelihatan nih batang hidung Pejuan. Kemana ya dia? Terlihat dia dan Ulti tidak lagi bersama-sama. Usopp dan Chopper diperlihatkan masih berada di dalam Brachio Tank mode Franky Shogun, berlari terbirit-birit mencari tempat aman. Malangnya, mereka malah salah arah dan di panel terlihat tong sake raksasa, dan dari perkataan Chopper mengindikasikan kalau mereka sedang berada di dekat para Numbers. Wih, menarik melihat apa yang terjadi berikutnya dengan duo penakut ini. Walau kemungkinan terburuk bisa aja terjadi, tapi Usopp di sini berkata bahwa mereka harus percaya pada kekuatan Franky Shogun. Good luck bosku. Lalu di panel selanjutnya, para bawahan Kaido nampak terkejut melihat kemunculan Akazaya di depan mereka, dan kemudian dibantailah mereka oleh Kawamatsu, Inu, dan Ashura Doji. Sementara Zoro dan Kid diperlihatkan masih gembira berjibaku di lapangan, dan terlihat juga Law sedang berada di suatu ruangan, tentunya disertai penampakan Beppo dengan gaya khasnya. Kembali ke panggung eksekusi, Momo yang seret-seret mengucap namanya pun sejenak teringat kembali akan kedua orang tuanya. Tentang harapan Toki padanya, tentang tekad Luffy, dan tentang perkataan ayahnya yang pernah suatu kali berkata bahwa makna sesungguhnya di balik nama Momo adalah unbeaten atau tak terkalahkan. Lalu seketika kemudian semangat Momo pun membara, lantang sekali diteriakkannya namanya bahwa dia adalah Kozuki Momonosuke dan dia akan menjadi shogun negara Wano Kuni. Kaido pun tersentak kaget mendengar jawaban Momo, disusul tawa dan olok-olok dari seluruh pasukan Kaido yang menggelegar. Muka Kaido di sini terlihat tak menyangka bocah cengeng yang di ujung tanduk nyawanya itu lebih memilih mati, dan mungkin hancur sudah rencana provokasi Kaido seperti dugaan Mimin tadi. Makanya di balon teks tertulis titik-titik-titik, mungkin mengindikasikan kalau Kaido kehabisan akal. Momo lalu diperlihatkan menangis dengan kencangnya musabab ajal yang semakin mendekat pada dirinya. Namun di sela-sela tangisan itu, tiba-tiba terjadi ledakan besar di bawah panggung istana. Dan rupanya hal itu disebabkan oleh ledakan borgol bom automaut yang telah dilepas Luffy. Mengetahui ledakannya akan semegah itu, Yamato pun mengumpat ayahnya, mengatakan ayahnya adalah seorang monyet tua bertanduk. Sambil menangis, ia tak menyangka bahwa ayahnya ternyata benar-benar akan membunuhnya. Namun, kini Yamato mengerti dan dia pun mengikrarkan diri tidak sudi lagi mengakui Kaido sebagai ayah atau apapun namanya. Luffy kemudian memanggil Yamato dengan sebutan Yamao seperti panggilannya pada Law yang dia panggil Torao, atau bahkan dengan Kid yang dia panggil Gizao. Lalu Luffy pun mengatakan pada Yamato bahwa mereka bukanlah pihak yang memulai kerusuhan ini. Balik ke panggung istana dengan menghancurkan tembok yang membelakangi Kaido secara bypass, para sarung pedang merah pun menyergap Kaido dari belakang. Para All-Star pun nampak terkejut mengetahui para sarung pedang merah hanya berjarak 1 meter dari moncong mereka setelah 20 tahun hilang tiada. King kemudian bersiap menghunus pedangnya, namun keren sekali Izo yang merupakan seorang penembak jitu menembak pedang King hingga terpental. Seperti dejavu ya, mengingat dulu Izo pernah melakukan aksi yang sama di perang Marineford. Pastinya bakal jadi epic entry nih aksi para sarung pedang merah ini bosku. Makin gak sabar jadinya nunggu versi animenya.
Lanjut kemudian, Neko lalu menepis tangan Kaido untuk melepas gadanya. Raizo, Kawamatsu, Kiku, Inu dan Ashura terlihat mengamankan atau clearing area kanan kiri Kaido. Kinemon dan Denjiro pun bersiap untuk klimaks. Namun terlihat Kaido sangat pede, pedang mereka tak akan berhasil menggores tubuhnya. Tak menggubris perkataan Kaido itu, Kanjuro dan Denjiro pun melesat di depan para sarung pedang merah yang kemudian bring back memories bagi Kaido bahwa momen ini persis sama dengan momen kala Oden hampir membunuhnya 20 tahun silam. Pedang Kinemon dan Denjiro pun melesat bebas menusuk tubuh Kaido sembari mereka meneriakkan kata Sunachi. Dan demikianlah akhir ceritanya. Menurut Mimin pribadi sih, battle ini masih panjang lagi ya. Dan tentu Kaido nggak akan bisa mati secepat itu. Kecuali nih, mungkin mereka menusuk pedangnya tepat di area bekas luka Kaido yang dulu pernah digores Oden. Kalau begitu sih jadinya Mimin jadi teringat dengan film The Hobbit kala modarnya naga smoke akibat tombak yang menancap di bekas lukanya. Anjir, kalau memang beneran kayak gitu pasti nggak bakal asik sih. Kita percayakan ke Oda aja ya. Pasti beliau dengan segala kejeniusannya bakal membuat kita geleng-geleng kepala bahkan sampai berurai air mata menyimak kisahnya. Oke, sekian dulu review kita di chapter kali ini. Sampaikan tanggapanmu di kolom komentar bosku biar kita bisa diskusi di sana. Sip, Mimin Yogi pamit undur diri and see you in the next video. Ciao.